Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kajian hati. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda dan di sini juga bersama Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, sehat semuanya? Alhamdulillah insya Allah. Dan hari ini tema kita adalah saat dunia penuh tipu daya, tetapkan hati bersandar padanya. Baik, sekarang kita kasih waktunya untuk Ustadz memberikan kajian untuk kita semua. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, jangan tertipu dengan dunia, karena dunia itu waktunya singkat, cepat dan padat. Betul? Dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahwun. Dan adapun kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Dunia kadang datang, kadang pergi, betul? Dunia kadang membawa tawa, kadang membawa air mata. Dunia ini singkat dan sesaat. Maka jangan pernah rapuh ketika kita tidak punya dunia. Dan jangan pernah angkuh ketika kita diberi dunia. Dikayakan belum tentu dimuliakan. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Orang memuji kita belum tentu kita dicintai oleh Allah. Orang menghina kita belum tentu kita dibenci oleh Allah. Cuma dunia. Ulangi. Punya pasangan yang baik, kalau jadi jalan buat dekat ke Allah itu nikmat. Tapi kalau punya pasangan yang tidak baik, dan ketika bunda punya pasangan yang tidak baik itu juga tidak menjadikan bunda makin dekat ke Allah, jangan-jangan itu musibah yang sebenarnya. Jangan tertipu dengan semua pernak-pernik dunia. Kullu man 'alaiha fan. Setiap apapun yang hidup di dunia ini sementara, betul? Senangnya sementara, sedihnya sementara, kayanya sementara, miskinnya sementara, pangkat jabatannya sementara, semua hanya sementara karena sifatnya baru di dunia. Maka bagaimana agar kemudian dunia tidak mengecewakan kita? Bagaimana caranya agar dunia tidak melenakan hati kita? Jadikan Allah sebagai sandaran terbaik untuk kita. Maka sebagai seorang muslim yang baik, jangan iri kepada orang lain hanya sebatas urusan dunia. Kata Nabi, kita hanya boleh iri pada dua orang. La hasada illa snatain. Tidak boleh iri kecuali kepada siapa? Dua orang. Yang pertama, engkau boleh iri kepada orang yang diberikan ilmu, yang dengan ilmunya digunakan untuk beramal soleh di hadapan Allah. Dan yang kedua, engkau boleh iri kepada orang yang diberikan harta, yang dengan hartanya digunakan untuk berinfak di jalan Allah. Mudah-mudahan kita semua dibahagiakan dalam kehidupan dunia. Dan mudah-mudahan dunia yang kita dapatkan jadi jalan untuk membuat kita masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sekarang kita kasih kesempatan di sini untuk Kakak Kila yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatila, dikenal dengan nama Kila. Saya seorang konten kreator. Saya sudah bercerai dengan suami saya. Dia berselingkuh
dan melakukan KDRT. Saya pernah jadi perempuan yang percaya bahwa cinta cukup membuat seseorang bertahan, bahwa kesetiaan itu timbal balik. Tapi nyatanya tidak semua yang kita beri akan kembali dengan cara yang sama. Saya menikah di tahun 2016. Saya pikir itu akan menjadi awal hidup yang bahagia. Tapi ternyata saya justru masuk ke dalam ruang yang gelap. Beliau bukan hanya mengkhianati janji, tapi juga menghancurkan rasa aman yang selama ini saya pegang erat. Berkali-kali dia selingkuh, berkali-kali saya maafkan. Berharap dia berubah, tapi harapan tak selalu berujung kenyataan. Yang paling menyakitkan adalah ketika saya tahu dia berselingkuh dengan sahabat saya sendiri. Saat itu semua runtuh, bukan hanya pernikahan, tapi juga kepercayaan. Saya pergi memilih bercerai, tapi hidup tak langsung membalik setelahnya. Dalam proses penyembuhan, saya bertemu pria lain. Aku kira itu pelipur lara. Ternyata hanya babak belur dari luka yang sama. Dia bermain dengan banyak wanita, seolah aku tak lebih dari persinggahannya dan hari ini. Aku masih berusaha membangun kembali rentuhan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang aku cintai. Pertanyaan Fatila, Ustadz, bagaimana saya bisa percaya dengan orang lain mulai dari mantan suami saya dan sahabat saya justru mendustakan saya? Apakah perasaan sakit hati ini cukup dipendam saja, Ustadz? Dan harus bagaimana melampiaskannya agar hilang rasa kecewa ini, Ustadz? Bunda, bagaimana cara kita mengobati hati yang sakit, yang sedih, yang gelisah? Mungkin kita bisa belajar ya. Salah satunya dari penjelasan Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu disebutkan bahwa setidaknya ada 5 obat hati yang bisa kita hadirkan untuk menyembuhkan luka hati yang pernah kita rasakan. Yang pertama, qiraatul Quran, membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Al-Quran itu obat. Al-Quran itu syifaa'ul linnas, betul? Obat bagi manusia. Maka saat seseorang itu mendekatkan dirinya dengan Al-Quran, sesungguhnya dia sedang mendapatkan pesan cinta dari Allah. Al-Quran itu surat cinta. Maka apapun dan siapapun yang sering berinteraksi dengan surat cinta dari Allah, maka dia seakan dicintai oleh Allah. Yang kedua, salah satu amalan pengobat hati adalah rajin berpuasa. Puasa sunnah salah satunya. Maka sekarang masih di bulan Syawal, mungkin AA mengingatkan, Bunda sayang, yang belum puasa Syawal, rasanya ini amalan yang jangan sampai dihilangkan. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa berapa lama? 1 tahun penuh. Maka di antara obat hati banyak berpuasa. Kenapa? Karena saat puasa kita menahan hawa nafsu kita. Yang ketiga, mendirikan sholat malam, sholat tahajud. Kalau Bunda mau tanya, kapan waktu terbaik untuk kita curhat sama Allah? Jawabannya, sepertiga malam terakhir. Jadi kalau Bunda bertanya, di jam berapa sholat tahajud yang paling baik? Kurang lebih jamnya jam 2, jam 3, jam 4. Dilakukan setelah kita tidur.
di malam hari. Dan itu di antara amalan yang bisa mengobati hati. Yang keempat, obat hatinya belajar merendahkan diri di hadapan Allah. Kita ini lemah, betul? Kita ini tak punya daya upaya. Kita ini tak punya kekuatan. Salahnya kita berharap kepada manusia, betul? Maka yang keempat, belajar merendahkan diri. Bangun di sepertiga malam, doa dan zikir. Dan yang kelima, obat hatinya adalah bertemanlah dengan teman yang soleh. Betul? Bermajlis ilmu, bunda datang ke pengajian. Dan izin sekali, perempuan itu harus disibukkan dengan ilmu. Kalau perempuan tidak disibukkan dengan ilmu, maka perempuan akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Maka untuk semua sakit hati yang pernah kita rasakan, sembuhkan hatimu dengan hati yang makin dekat dengan Allah. Jangan membuka hati sebelum kita berdamai dengan apa yang sudah terjadi, betul? Jangan buru-buru juga memaksa hadir orang baru sebelum kita berdamai dengan masa lalu. Mudah-mudahan Allah memberikan kabar bahagia setelah rasa sakit yang pernah Kak Kila rasakan. Amin ya Rabbal Alamin. Aku nggak pernah ketemu sama sahabat aku semenjak dia ketahuan, itu nggak pernah, Mbak. Dan aku nggak ada, misalnya aku chatting dia atau nelpon dia, nggak ada. Seolah-olah dia yang menjauh dari aku gitu. Dan sampai sekarang ini kan orang tuh nggak jadi nih kan Mbak nikahnya. Dan sampai sekarang ini dia lepas komunikasi kami. Padahal sahabat aku dekat. Ikhlasnya ikhlas Mbak. Aku udah maafkan juga kan. Tapi kalau untuk balik ya enggak lah. Maafkan dia ketika dia selingkuh. Tapi kepercayaan itu disia-siakannya. Jadi aku langsung nggak percaya lagi gitu sama orang. Makanya untuk buka hati kayaknya sulit.